1025 triliun. Hampir semua cerita politikus sama ketika akan mau duduk di DPR RI. Sama itu, Pak Rusli. Cuman bedanya, tapi ketika dia duduk, nggak ada itu cerita yang dia ngomongkan. Sampai hari ini ya. Saya kan belum. Berarti gubernur sekarang tak paham. Maksudnya gitu. Kehadiran Sandi menambah kekuatan P3. Itu kan ada survei terakhir kita internal ya. Ya, bukan keinginan beliau ingin jadi cawapres itu. Nah, saya pikir itu relatif ya, karena subjektif politik itu pasti ada. Ya, kalau P3 ada karcis gitu kira. Kalau Gerindra kan ada Prabowo. Ya. Waiting listnya lama. Kok gitu ya? Itu kan wajar-wajar saja dalam politik kan. Berarti P3 nggak punya kader yang mau disiapkan untuk jadi cawapres sehingga mencomot kader partai lain. Itu gimana kita ceritanya? Sebenarnya punya kader. Kita ada Pak Mardiono, ada Soeharto sebelumnya, ada Romi, ada yang lain kita punya kader. Tapi kita harus realistis. Ketika kader kita dilaga, kalau pertanyaannya itu apa nggak ada kader di Nasdem, apa nggak ada kader di PKS, apa nggak ada kader di Demokrat? Kok Anies bukan kader PT, kader partai kan? Ya, kita harus realistis, ada tokoh-tokoh bangsa yang tidak juga kader partai. Sama Riau misalnya calon gubernur ke depan, jangan kita anggap Pak Samsur orang Golkar, saya orang P3, siapa lagi, itu lebih hebat elektabilitas dan popularitasnya ketimbang misalnya non partai. Abang misalnya non partai belum tahu kalau diuji. Jadi kita P3 realistis. Ketika melihat popularitas Sandi, elektabilitas Sandi itu masuk P3 menjadi sesuatu menambah kekuatan. Gitu. Oke, sekarang saya mau tanya nih, sambil minum Pak Rusli. Makasih. Minum dulu ya. Santai. S3 namanya Bang. Santai, serius, selesai. Pak Rusli, saya mau tanya, sebagai orang yang pernah jadi politikus di Provinsi Riau, sekarang di pemerintah nasional, gimana ngelihat peta politik di Riau? Apalagi akan ada pertandingan besar di Februari dan November untuk di Riau. Satu untuk pileknya, satu untuk gubernurnya. Gimana Pak Rusli melihat konstelasi politik sekarang? Apakah aman-aman saja atau gimana sekarang kondisi dengan melihat itu? Terus gimana peran P3 dalam menghadapi dua sisi pertarungan politik di 2024 ini? Makasih Bang Yan. Saya kesempatan lebih berkenalan, mungkin saya sudah lama tinggal ke Riau ya. Saya ini berkarir dari bawah Bang. Ketua ranting partai, ketua kecamatan, ketua Kabupaten Rokan Hilir, ketua Riau. Saya juga pernah pimpin DPRD di Rohil sama Pak Anas ketua, saya wakil ketua. DPRD Riau saya 2 periode, berarti cukup lama, 10 tahun. Jadi saya tahu betul bagaimana suasana di kabupaten, suasana di provinsi. Kemudian juga saya sudah ke pusat, Bang Yan jadi sekda kan? Nah, bicara soal melihat Indonesia, melihat Riau, saya justru ingin juga berkontribusi pemikiran kepada kita. Riau ini kan hebat. Riau ini ada 3 kehebatannya. Ini Abang Yan harus asosiasikan ya. Saya sebagai ketua masyarakat Riau Indonesia kepada seluruh pemirsa ya yang melihat podcast Abang ini, kita ini pertama Sultan Siak menyerahkan 13 juta golden. 13 juta golden itu kalau didolarkan 120, sekian juta US dollar. Triliun ya. Kalau dirupiahkan, ini dolar. Kalau rupiahkan itu 1025 triliun. Artinya Riau orang yang pertama menyumbangkan hartanya pada bangsa ini untuk kemerdekaan. Yang kedua, bahasa Melayu asalnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Ada lagi potensi alam, sumber daya alam. Luar biasa terutama sumber daya minyak. Belum lagi kalau bicara misalnya sawit. Ada 4 juta, relatif angkanya ya. Ini kekayaan. Tetapi sejujurnya paradok.
belum sejalan dengan kesejahteraan dan pendidikan. Karena kita sama lama. Siap. Karena itu memang menurut saya di samping kita rakyat dengan cerdas kita harapkan memilih calon-calon anggota DPRI yang punya kapasitas, punya pengalaman cukup, punya relasi yang cukup. Ini kan memperjuangkan nasib Riau di tingkat nasional. Itu kue-kue di tingkat nasional. Hampir semua cerita politikus sama ketika akan mau duduk di DPR RI. Sama itu, Pak Rusli. Cuman tapi ketika dia duduk, nggak ada itu cerita yang dia ngomongkan. Sehingga ada omongan ke saya, itu cerita janji-janji mereka. Ketika mereka duduk udah aman dia di Jakarta sana, nggak ada itu perjuangan berkesar mereka untuk Riau. Ini gimana cara mensikapinya? Kalau saya melihat ada ya. Ada ya? Kita nggak tahu. Tapi yang sampai hari ini ya? Saya kan belum. Ya. Nah, karena itu kan ada hope. Ya. Tapi kan sama saja dengan yang dulu janjinya ketika ditanya, saya akan gini-gini. Itu janji-janji politik. Itu kan janji mereka. Ya. Ada yang mungkin direalisasi, ada tidak. Kalau saya insya Allah karena saya berproses. Ya, Bang bayangkan pernah pimpin DPR kabupaten provinsinya kita paham. Lalu, tapi bukan hanya berpikir soal bagaimana anggota DPI putar-putar Riau. Kita ini duduk di nasional di Senayan, tapi juga patut kita mikirkan bagaimana Riau, kepemimpinan Riau, karena kan berdekatan hasil pemilu Februari, mungkin Maret sudah tahu kursi-kursi DPRD provinsi, juga September paling lama udah proses pilkada. Pemilihan gubernur Riau. Nah, ini juga tentu menjadi tanggung jawab moral kita ya sebagai anak Riau. Bagaimana tidak hanya kita dapat 13 anggota DPRI, 4 DPD. Nah, ini utusan-utusan duta-duta kita ke pusat, tapi juga bagaimana Riau. Nah, karena itu peta politik pemenangan P3 dan partai-partai lain itu membuat nanti berdinamikanya calon-calon gubernur kita. Nah, P3 tentu akan menghitung kekuatan figur-figur kita. Ada Samsul Rizal, ada yang lain ya. Kalau kata orang Pak Rusli nggak dukung Samsul Rizal, saya orangnya realistis. Kalau Pak Samsul Rizal bisa mengangkat kursi 4 menjadi terisi semua dan surveinya popularitasnya bagus, kenapa tidak? Tapi ada mekanisme itu nanti gitu. Harapan ketika misalnya duduk jadi anggota DPR ini, apa yang Pak Rusli perjuangkan? Itu dia. Kalau saya hanya 2, Bang. Tapi 2 ini cukup luas. Pertama, persoalan pendidikan. Karena saya basic pendidikan, Bang. Saya punya kampus Rokan Hilir. Saya sudah menamatkan 600 mahasiswa. Saya disiswakan 100 sendiri. Yang sekarang kuliah seluruh Indonesia sudah ada dokter. Itu komitmen SDM, bukan retorika. Nah, kedua, kesejahteraan. Karena tidak bisa kita mungkiri masa depan anak-anak kita banyak menganggur. Sarjana S1, S2, S3. Termasuk anak saya sarjana luar negeri, tapi yang sudah kerja. Tapi masih banyak sarjana tidak kerja. Karena itu lapang kerja harus menjadi mudah, sembako harus menjadi murah. Gitu. Ketika sembako murah, sementara di Riau-nya lahan pertanian dan petani penggarapnya tidak pernah kita pikirkan. Nah, gimana caranya itu cerita sembako murah, terus kita pasokan sayur ini semua dari Sumbar, tetap juga dia mahal karena ada ongkos transportasi di situ. Gimana caranya? Pak Rusli bilang ada sembako murah, sementara kita nggak pernah lihat mana petani yang akan menggarap nanam sayur, nanam ini. Nah, itu dia jadi cerita bullshit terus sepanjang masa. Jadi kita sama pernah pemimpin, Abang pernah jadi sekda. Tahu persis tentang Riau. Kan Abang ketua TAPD. Kan saya pernah jadi banggar 10 tahun. Gitu. Persoalannya tadi, makanya kalau anggota-anggota DPR kita sudah bagus memperjuangkan kue-kue pembangunan sana, maka gubernur harus bagus. Kalau nahoda kuranglah paham, alamalah kapal akan tenggelam. Itu kan nyanyi macam. Berarti gubernur sekarang tak paham. Maksudnya gitu, bukan? Ini kan perlu ada. Enggak, tadi maksudnya alamatlah kapal akan tenggelam. Berarti gubernur sekarang tidak paham. Saya tidak mengatakan tidak paham, tapi ke depan harus lebih paham. Gitu. Nah, misalnya anggap saja, ngaku saja lah bahwa sekarang kurang paham gitu, bukan? Saya tidak menilai itu. Tapi kan begini,
Kan kalau bicara soal pertanian, soal sembako, kan ada rumus, Bang. Kita sama-sama, saya ilmu pemerintahan juga. Ini ilmu pemerintahan. Kalau transportasinya bagus, rumus ekonominya, saya sarjana ekonomi juga, Bang. Jadi saya sarjana administrasi negara, S3 saya ilmu pemerintahan, ini gaduh-gaduh nih. Nah, kalau jalannya bagus, transportasinya bagus, maka transportasi dan jasa barang itu kan bergerak, sehingga sembako akan menjadi murah. Nggak, maksud saya gini, ini harga pertanian akan menjadi mahal. Bukan, artinya maksud saya gini, ketika Pak Rusli ngomong sembako murah, peran Bapak sebagai anggota DPR RI itu apa untuk Riau, gitu loh? Harus ada tentu kerjasama dengan gubernur. Oh gitu. Ini kan soal kebijakan, Bang. Nah sekarang kalau gubernurnya berlawanan nanti, bukan soal berlawanan, katakanlah beda bendera nanti. Kalau atau sudah jadi gubernur, tidak lagi dia gubernur partai, tapi dia gubernur Riau. Karena itu harus cocok orangnya, Izin Pak Rusli, dalam sebuah pertemuan katakanlah musrembang provinsi, Bapak boleh saksikan anggota DPR RI itu hadir nggak? Kalaupun hadir cuma segelintir, Pak. Padahal di situ ada musrenbang loh, musrenbang provinsi. Kan diundang kan? Diundang, tapi yang datang 1, 2. Itu pun dia sambil nelpon, nggak ada seriusnya. Makanya rakyat harus cerdas. Kalau yang sudah kira-kira malas ya udah gantian gitu loh. Nggak, artinya sama dengan Pak Rusli bilang dengan sebuah janji. Nah, janji ini kan disaksikan nih sama pemirsa ini. Nah, yakinkan kita bahwa Pak Rusli tidak kayak gitu, tidak yang seperti selama ini. Contohnya nggak usah jauh-jauh, Bang. Pak Rusli, ketika kita musrenbang di Siak misalnya, waktu saya di Siak, Bapeda, itu jarang sekali anggota DPRD dari Siak, anggota DPRD provinsi dapil Siak nggak pernah hadir. Nah, sementara mereka janji nanti kami begini-begini, itu janji terus. Timbul apatisme dari masyarakat, apatis dia. Udahlah, kita terpaksa aja yang lucu. Artinya di partai sendiri juga nggak mampu ngangkat kadernya, karena kadernya nggak pernah serius ketika duduk. Nah itu juga berpengaruh loh kepada pemilihan legislatif, apalagi nanti pemilihan kepala-kepala daerah. Nah itu gimana? Saya pikir kan pencerdaskan demokrasi ini terus harus berjalan. Bang Yan juga bagus ini. Jadi bicara besok tentang sosok anggota DPR yang didambakan, sosok gubernur gitu ya. Nah, maka masyarakat udah mulai cerdas, sudah mulai melihat, wah ini, makanya ya harus lihat track record, moralitas, komitmen pada daerah. Saya tidak kaku ya harus putra itu Melayu, tidak juga, tapi komitmen pada daerah. Karena itu Bang, mesti dicari orang-orang yang berproses. Sama lah Bang Yan kalau jadi gubernur misalnya ini kan udah ngerti karena pernah birokrasinya lengkap dari Siak, dari Bengkalis segala macam. Tapi kan ada juga tidak menyebut siapa, tiba-tiba jadi anggota DPRI. Jadi rasa emosional nggak ada. Kalau bahasa kampung saya, a family but not a blood-nya nggak ada. Nah karena itu memang tanggung jawab moral kita semua. Putra-putra Riau yang terbaik ini harus dipilih, jangan sudahlah itu urusan orang-orang politik. Jadi rakyatnya juga harus kita cerahkan. Jadi upaya Abang ini saya pikir ini menurut saya ikhtiar. Nah itu dia bagian yang kadang-kadang masyarakat juga timbul apatis. Kenapa kalian apatis? Sama aja Pak Bang Yan, karena janji mereka samalah semuanya. Pingin begini. Nah begitu duduk kan mereka nggak ada, Bang. Nah itulah gunanya. Nah itu maksud kita. Kenapa saya ambil Pak Rusli? Karena sebagai wakil umum ini kan juga nanti ketika ada rapat di Jakarta sana, itu sebenarnya harus disampaikan juga ke jajaran di bawah. Ini ada loh. Apakah P3 ini masih pingin punya suara bagus, atau punya anggota yang lebih banyak duduk, atau udahlah kita biasa-biasa saja? Kita ada PO Bang, PO yang mengatur. Kalau misalnya terpilih si A, ada si B, suara juga, itu ada kompensasi. Kalau tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka itu boleh di PAW. Jadi kita sekarang buat peraturan organisasi yang keras dan tegas. Nah itu normatif ya? Nah bukan normatif saja. Normatifnya semua partai dia akan buat itu sanksi, reward terhadap itu. Nah di tataran pelaksanaan ketika misalnya dia dekat dengan ketua, apa berani di jalan-jalan bawah mengganti PAW dia? Tidak juga, tapi artinya udah kita nggak usah cerita yang normatif.
cerita-cerita itu standar dari dulu. Cuman pertanyaan orang ke saya tuh, Bang, nanti kalau Abang buat YP, tanya benar nggak? Jangan dia janji-janji aja. Tapi kan itulah makanya Bang, 76 triliun biaya demokrasi itu mahal. Makanya itu kan. Pilpres dan pileg supaya yang jadi juri, yang punya kewenangan itu kan rakyat. Ya, kita nggak boleh juga pesimis. Wah, besok sama saja, ya tidak begitu. Karena itu ada pencerdasan demokrasi yang Abang lakukan ini, supaya rakyat juga jangan sembarang milih track record. Misalnya dulu ketika DPRD kabupaten segala macam provinsi, kalau basicnya dari birokrasi kan kelihatan. Ya, benar. Ya. Memang kita sekarang ini kan mencoba mencerahkan, mencerdaskan rakyat. Ketika saya coba Pak Rusli hadir di sini supaya tahu benar nggak masih seperti dulu nggak kan gitu. Kita tahu lah. Memang krisis kepresidenan kan agak dalam ya, tapi kita harus meyakinkan publik, rakyat, masyarakat Riau bahwa kan tidak sama setiap orang. Nah, itulah gunanya ada pergantian-pergantian. Pak Rusli, ketika orang ribut tentang jalan Pekanbaru yang rusak, yang apa, banjir di mana-mana, ini mana Pak mereka yang duduk di Senayan itu turun gunung, kita turunkan duit sekian untuk Riau, dan itu dia nyatakan di media. Makanya Bang, nah itu nggak ada Pak. Nah itu yang dibutuhkan rakyat sekarang. Akhirnya yang konflik itu di internal kita, satunya lain wali kota, satunya lain bupati, satunya lain gubernur. Ini semua sibuk saling menyalahin. Tapi kan kewenangan ada masing-masing kan. Benar. Tapi Pak Rusli kan tahu anggaran itu besarnya ada di Jakarta. Ketika Dewan itu ada mendorong kuat, jadi dia. Ada catatan penting Bang. Ini catatan penting Abang nih. Kita ini Riau yang kaya ini tidak punya ada satupun menteri.